Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Mega Simenjunta. NIM saya 221011151. Pendidikan Agama Kristen Negeri Tarutung. Dosen pengampu Dr. Johari Manik, MPDK, mata kuliah Spiritual dan Karakter. Saya akan mengangkat topik tentang 9 jalan kudus. 9 jalan kudus. Apa aja sih 9 jalan kudus tersebut? Nah, yang pertama itu naturalis, mengasihi Allah di alam terbuka. Yang kedua, indrawi, mengasihi Allah dengan panca indera. Yang ketiga, tradisionalis, mengasihi Allah melalui ritual dan tradisi. Yang keempat, askesi, mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Yang kelima, aktivis, mengasihi Allah dengan konfrontasi. Yang keenam, pemerhati, mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Yang ketujuh, antusias, mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Yang kedelapan, kontemplatif, mengasihi Allah dengan pemujaan. Kesembilan, intelektualis, mengasihi Allah dengan pikiran. Saya memilih dari 9 jalan kudus yang saya katakan tersebut, saya memilih salah satunya, yaitu pemerhati, mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Dalam kehidupan sehari-hari saya, yang saya lalui, saya sering sekali membantu teman saya sewaktu saya masih SMA, saya jalan kaki mau ke sekolah. Pada saat itu, kakak saya memberi uang jajan lebih kepada saya. Nah, sampai di sekolah, saya terkejut karena ada anak baru dalam kelas saya. Saya pun senang melihatnya, tetapi teman yang lain malah terus mengejek dan membuli anak tersebut. Saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat jam istirahat, saya mengajak teman-teman saya untuk makan di kantin. Saya mentraktir semua teman baik saya, termasuk anak baru tersebut. Nah, setelah saya mengajak teman baru tersebut, teman saya lainnya tidak senang ataupun tidak suka saya mengajak anak baru tersebut. Tetapi saya tidak peduli dengan perkataan mereka. Saya tetap mengajak teman baru tersebut, dan akhirnya teman saya pasrah dengan tindakan saya tersebut. Keesokan harinya pun saya melihat teman-teman saya membuli anak baru itu. Saya pun menekatkan dan menasehati teman-teman saya. Akhirnya teman-teman saya pun pergi dan anak baru itu pun juga pergi. Tetapi saya mengejar anak baru itu. Bertanya kepada anak baru itu, apakah dia baik-baik saja dan apakah dia sudah makan, tetapi dia tidak menjawab. Saya pun pergi diam-diam ke kantin untuk membeli roti buat teman baru saya, dan saya memberikan kepadanya. Anak baru itu pun memakannya sambil memakan roti tersebut. Saya menasihati bahwa jika dia dibuli, dia harus bertindak. Saat pulang sekolah, saya merasa senang karena sudah membantu teman baru. Tetapi, saya melihat anak baru itu di jalan. Dia sedang menangis untuk mencari makan. Dan di situ dia mengemis, saya lihat. Dan saya pun terkejut karena selama ini saya baru sadar bahwa ternyata teman-teman membuli anak itu karena itu miskin dan melarat. Saya pun meneteskan air mata. Saya mendekati anak itu dan bertanya di mana dia tinggal. Lalu dia menunjukkan sebuah gubuk kecil. Kami pun pergi ke rumahnya. Sampai di rumahnya, saya melihat seseorang wanita yang terbaring lemas. Anak baru itu menceritakan bahwa itu adalah ibunya yang sedang sakit parah. Dia harus mengemis untuk bisa membeli obat kepada ibunya. Saya menangis dan memeluk dia. Setelah lama saya berbincang di rumah dia, saya pulang. Saat sampai di rumah, saya menceritakan tentang anak itu kepada mama saya. Mama saya merasa kasihan, dan saya berdiskusi kepada mama saya merencanakan bagaimana supaya anak itu dapat bantuan. Nah, mama saya pun melakukan sebuah pengumuman di medsos tentang anak tersebut supaya ada yang mau berbalas kasihan untuk menyumbangkan dana sosial. Tak butuh waktu yang lama,
kami pun sudah banyak mendapatkan dana. Lalu keesokan harinya saya dan mama saya pergi ke rumah teman baru saya. Kami memberikan dana sosial itu dengan senang. Dengan senang sekali mama saya berkata bahwa mereka juga akan mengumpulkan untuk biaya berobat sampai orang tua teman saya sembuh. Sampai sekarang teman dan ibunya tinggal dengan berkecukupan dan senang dengan semuanya itu, karena saya masih bisa membantu sesama saya dengan tanpa membalas kebaikan dan teman saya sangat yang saya beri. Sekian penjelasan 9 jalan kudus kehidupan yang saya jalani, semoga dapat memotivasi saudara-saudari. Shalom. Sekian dan terima kasih penjelasan dari 9 jalan kudus yang saya paparkan tadi. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi saudara-saudari yang terkasih. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Sekali lagi terima kasih. Shalom.